Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward. Pemirsa, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah mengalami pasang surut dalam berdemokrasi. Demokrasi di Indonesia tercermin dari terselenggarakannya pemilu presiden, wakil presiden, dan kepala daerah secara langsung. Namun pelaksanaan demokrasi masih memiliki catatan dan tantangan mulai dari penggunaan politik uang, kampanye hitam, dan isu sara yang mencoreng nilai demokrasi di mana kedaulatan sejatinya ada di tangan rakyat. Bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa benar-benar kokoh? Bentuk demokrasi seperti apa yang seharusnya diterapkan? Dan malam ini untuk membahasnya terkait esensi demokrasi dan melihat pelaksanaan demokrasi yang berjalan saat ini sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Selamat malam, ada Bapak Saan Mustofa, anggota DPR RI. Selamat malam Pak Saan. Selamat malam Mbak. Ada juga Ibu Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Penelitian Politik BRIN. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam Mbak Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak semuanya. Abdul Malik, Advisor Paramadina Public Policy Institute. Pak Abdul, selamat malam. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam. Iya. Sehat Pak, sehat-sehat semua ya Bapak-Bapak dan Ibu. Baik, saya ke Pak Saan terlebih dahulu. Pak Saan, bicara soal demokrasi di Indonesia sebagai politisi yang terjun langsung dalam pemilu, bagaimana Anda menilai pelaksanaan demokrasi kita? Apakah sudah tepat atau masih menyisakan sejumlah catatan nih Pak Saan? Ya, tentu proses bagaimana kita meningkatkan demokrasi kita yang sehat, demokrasi kita yang berkualitas, di mana prinsip-prinsip utama demokrasi itu bisa kita terapkan atau bisa kita tegakkan. Tentu ini masih ada beberapa catatan yang kita harus terus kita perbaiki. Secara prosedural bahwa kita memang sudah demokratis, karena perangkat-perangkat yang menunjang terhadap institusi-institusi demokrasi itu kan sudah lengkap semua, dari mulai berbagai aturan dan sebagainya. Jadi secara prosedur kita sudah demokratis. Nah, tinggal bagaimana substansi dari prosedur demokrasi prosedural ini menjadi kepada demokrasi yang esensi. Di mana demokrasi yang esensi itu yang memang perlu kita lakukan. Nah, catatan-catatan yang menurut saya dalam esensi demokrasi ini bisa kita terapkan secara utuh, itu ada beberapa catatan memang yang sampai hari ini masih menjadi PR kita. Tentu yang pertama adalah soal pragmatisme. Pragmatisme politik ini menjadi catatan tersendiri, karena pragmatisme ini juga yang menjadi tantangan dari demokrasi. Pragmatisme itu kan bisa merusak demokrasi. Selain tadi yang namanya politik uang itu juga kan merusak demokrasi. Nah, bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti ini? Jadi pragmatisme politik yang sudah mulai dari elit sampai ke tingkat bawah ini menjadi catatan tersendiri. Yang kedua, demokrasi yang transaksional. Transaksional itu tadi bisa macam-macam bentuknya. Jadi lebih kepada mentransaksikan sebuah proses politik dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, catatan-catatan ini yang menurut saya ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kalau dari sisi prosedur kita sudah 5 tahunan kita ada pemilu dan dilakukan secara langsung. Jadi misalnya esensi demokrasi itu kalau kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini kita sudah lakukan dari mulai pemilu legislatif, dari pemilu eksekutif, baik presiden, pilkada dan sebagainya, itu sudah dilakukan secara langsung. Legislatif kita, pemilu legislatif yang dulu proporsional tertutup, di mana partai sangat dominan, sekarang masyarakat atau rakyat diberi kesempatan juga dengan sistem proporsional terbuka. Walaupun partai masih bisa menentukan, tapi pemilih rakyat itu tetap diberikan suaranya, dihargai suaranya. Itu dengan suara terbanyak itu tadi di setiap dapil dan sebagainya. Jadi dari sisi ini sudah ada. Tinggal tadi catatan-catatan ini yang memang perlu menjadi perhatian semua. Baik, kalau dari sistem demokrasinya Pak Saan,
yang kita jalankan saat ini sudahkah mengacu pada nilai-nilai Pancasila atau masih terpengaruh demokrasi ala-ala Barat? Ya sebenarnya kan kalau dari sisi demokrasi, pada prinsipnya tadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua memberikan ruang bagi partisipasi publik, partisipasi rakyat seluas-luasnya. Tentu kita kan selalu membenturkan kita ini orang timur untuk menyampaikan partisipasi, pendapat, mengartikulasikan berbagai kepentingan, mengkritisi berbagai kebijakan. Tentu yang namanya tata krama tetap menjadi perhatian kita. Tapi sejauh ini apa yang ada di kita semua ini sudah mencerminkan semangat demokrasi kita. Sekarang orang bebas mengekspresikan semua gagasannya, semua kepentingannya. Orang bebas melakukan artikulasi kepentingan. Bahwa di sana sini misalnya kadang ada kasus-kasus, menurut saya itu hanya kasus-kasus kasus saja, bukan digeneralisir bahwa orang menyampaikan pendapat, menyampaikan artikulasi kepentingannya, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Ini sudah menurut saya sudah terbuka secara baik. Tapi dalam konteks tadi proses politik yang berlangsung, terutama dalam soal hajatan-hajatan politik, apakah itu di pilkada, apakah itu di pemilu legislatif, terutama di dua ini sekali lagi masih menyisakan satu persoalan yang dimana tadi pragmatisme dan transaksionalnya ini yang masih ada di tengah-tengah kita. Baik. Kita ke Ibu Siti Zuhro. Bu Siti, berkaca dari situasi politik saat ini atau ini Ibu melihatnya iklim demokrasi kita saat ini seperti apa, Ibu Siti? Iya, bagaimana kualitas demokrasi kita ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat empirik ya. Jadi empiriknya seperti apa supaya kita lebih benar-benar menapakkan kaki. Tentu belakangan ini kita sama-sama menyaksikan ya bahwa demokrasi kita sedang tidak berjalan on the right track gitu ya. Jadi kalau pakai ukuran gitu ya, pemilu, ukuran pilkada, ukuran partai politik ya sebagai pilar-pilar penting demokrasi, di situ menunjukkan bahwa sebetulnya kualitas yang disebutkan dari rakyat, oleh rakyat, iya terjadi memang. Dari rakyat iya, untuk rakyat, oleh rakyat iya. Jadi pemilunya langsung, pilkadanya langsung, pilpresnya langsung. Tapi untuk rakyat yang belum, gitu ya. Jadi untuk rakyat itu, tadi itu sudah dikatakan oleh Kang Saan bahwa ada tantangan yang luar biasa yang kita hadapi ketika kita mempraktekkan demokrasi. Apa itu? Politik transaksional. Apalagi oportunisme, gitu ya. Jadi nilai-nilai sedang tidak kita bangun secara seksama ketika kita melaksanakan gitu ya, rutinitas adalah suksesi tadi itu. Sebetulnya melalui suksesi itu akan menjadi tolok ukur kita untuk menilai demokrasi, kualitas demokrasi kita. Apakah kita naik kelas, atau kita stagnan, atau kita setback, mundur gitu ya. Lah belakangan ini memang menunjukkan justru langkahnya mundur gitu. Mundur dalam arti kualitas demokrasi kita dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu belum menunjukkan nilai yang menggembirakan. Itu sebetulnya. Nah ini yang harus diperbaiki karena memang pemilu kita seperti 2019 yang lalu gitu ya, itu juga bisa dinilai semua tahapannya itu masih distortif gitu ya. Banyak penyimpangan, banyak pelanggaran gitu kan. Tantangan-tantangan yang intinya pada peningkatan law enforcement sebagai landasan gitu ya. Keterikatan kita sebagai warga negara dalam memilih gitu ya calon-calon pemimpin kita itu yang memang tidak cukup gitu ya kita praktekkan secara memadai ya, sehingga yang ada adalah kecenderungan untuk menghalalkan semua cara itu, sehingga terjadilah pemilu berakhir dengan sengketa, dengan konflik gitu ya, dengan rusuh dan sebagainya. Itu adalah ekspresi bahwa gitu ya akumulasi dari semua tahapan yang dianggap distortif tadi itu memuncak di
silang sengkarutnya hasil dari pemilu. Nah ini yang untuk yang akan datang kita harus mulai mengantisipasi dan memberikan solusi-solusinya, bukan sekedar SOP-nya saja, tahapannya saja gitu ya, kita lalui dengan seksama, tapi kualitasnya harus mengikuti. Jadi apa-apa yang sudah kita laksanakan secara menyimpang, secara melanggar, itu jangan diulangi lagi di 2024. Karena kalau itu kita ulangi lagi, apa yang terjadi adalah kita mereproduksi hal yang sama dan kita akan mendapatkan dampak-dampaknya di mana hasil pemilu sebagai satu suksesi tadi itu tidak berkorelasi positif terhadap pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang nantinya mampu mengeksekusi program-program seperti yang sudah dikampanyekan. Itu permasalahan yang sangat serius, Mbak Dian, menurut saya untuk ke depan. Karena apa? Ini adalah starting point kita memasuki, menjalani era new normal, era yang penuh tantangan, era disrupsi gitu ya, era membangun society 5.0 gitu ya, tapi kita stagnan kan gitu. Kita masih menghalalkan semua cara, pokoknya menang. Menurut saya kita akan menghadapi blunder yang luar biasa. Kalau itu yang akan kita lakukan lah. Baik, Ibu Siti, kita antisipasi. Betul, banyak sekali ya. Tentunya partai politik ya, sebagai pilar utamanya demokrasi kita, sebagai aset negara itu mulai memberikan satu katakan gitu ya, apa ya, semacam betul-betul gitu ya, keinginannya gitu ya, programnya untuk bagaimana membawa pemilu yang akan datang itu adalah Ibu pemilu Siti. yang elok gitu ya. Bukan pemilu yang seperti yang sudah-sudah. Kita mintakan kompetisi kontestasi yang jauh lebih sehat gitu. Baik, itu Ibu yang Siti. kita harapkan. Sehingga saya ke Pak yang Malik terlebih dahulu. Penuh, gitu ya. Dan siapapun yang kalah juga harus menerima kekalahannya. Nah, ini baik, kita akan melanjutkan kepada dengan Ibu Siti. Kita ke Pak Malik terlebih dahulu ya, Ibu Siti. Kita lakukan di 2024, kita akan membuat satu investasi yang sangat negatif ya, untuk usia demokrasi atau untuk ke depan pemerintahan Indonesia menuju 100 tahun tahun 2045. Jadi ini menurut saya taruhan yang luar biasa. Kita sedang membangun gitu ya peradaban ya bagi Indonesia. Kita sedang membangun trust bagi Indonesia kan gitu ya. Baik, ya. Baik, Bu Siti, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai sejumlah catatan tadi ya, Ibu Siti ya. Saya mau ke Pak Malik terlebih dahulu. Pak Malik, tadi dari perbincangan Pak Saan dan juga Bu Siti ada memang sejumlah catatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, ini bagaimana dengan penurunan kualitas demokrasi indeks kita yang angkanya merosot, Pak Malik? Menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Ya, terima kasih Mbak Dian. Mungkin sampai batas tertentu saya juga akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Saan dan Bu Siti tadi itu. Kurang lebih sama tapi dengan bahasa yang lain ya. Sebelum menjawab persis pertanyaan Mbak Dian tadi itu, saya ingin menggarisbawahi saja tadi yang disampaikan Kang Saan dan Bu Siti tadi itu. Dengan kata lain, sebetulnya sih kalau boleh saya mengatakan, demokrasi kita ini sudah sukses betul, berhasil betul mendulang vote ya, mengumpulkan suara ya, itu yang secara reguler itu sudah dilakukan dengan baik ya. KPU itu kerjanya juga luar biasa, sampai partisipasi kita setiap pemilu itu kan luar biasa tingginya itu, sangat tinggi itu ya. Bahkan orang yang punya hak memilih itu sampai pelosok-pelosok betul-betul bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi mendulang suaranya, prosedur untuk menyampaikan suara, menjamin hak memilih itu sudah sangat baik. Jadi vote itu sudah bisa dijamin dengan baik. Tapi persoalannya setelah vote-nya didulang itu voice-nya nggak ada, Mbak Dian. Ya. Jadi demokrasi kita itu vote minus voice, voice di parlemen ya, baik di DPRD ya maupun mungkin di DPR RI juga. Jadi itu persoalan besar kita, vote minus voice itu ya, itu kalau boleh kurang lebih saya paraphrase apa yang disampaikan Mbak Wiwi dan Kang Saan tadi itu kurang lebih itu. Nah sekarang kalau spesifik pertanyaan Mbak Dian tadi itu, kalau kita bicara demokrasi Indonesia dan kita lihat lewat indeks demokrasi Indonesia yang sudah 10 tahun sebetulnya diukur-ukur setiap tahun.
11 tahun kita ukur ya. Diukur-ukur khusus performance-nya ya, kinerjanya. Itu kan begini ya, kurang lebih demokrasi kita itu agak menarik sebetulnya. Civil liberty kita itu selalu tinggi nilainya ya, kurang lebih lah secara umum dulu ya, itu tinggi. Cuma yang volatile, yang sangat volatilitasnya tinggi sekali, itu di kinerja lembaga demokrasinya ya, justru di kinerja lembaga demokrasinya yang sangat-sangat volatile, kadang tinggi, kadang naik turunnya luar biasa gitu ya. Dan itu persoalan sebetulnya ya, termasuk, dan persoalan paling besarnya dari kinerja lembaga demokrasi yang tadi saya katakan, voice ya, menyuarakan aspirasi rakyat, itu yang masih kurang. Jadi kalau pakai ukuran-ukuran yang konkret saja ya, ini kalau pakai Indeks Demokrasi Indonesia itu diukur misalnya perda gitu ya, perda yang jadi inisiatifnya DPRD gitu. Itu kalau Mbak Dian keliling Indonesia, perda yang inisiatifnya DPRD itu kecil sekali jumlahnya, sedikit sekali gitu ya. Misalnya rekomendasi misalnya yang dari DPRD ya ke gubernur itu juga minim sekali, sedikit sekali. Jadi suara tadi itu, aspirasi rakyat itu belum sampai dengan baik ya. Terus saya juga kurang lebih seperti itu ya Mbak Diana. Terkait dengan civil liberty, satu aja saya ingin sampaikan. Tadi saya katakan relatif tinggi ya. Sepanjang pengukuran selalu tinggi sebetulnya civil liberty itu. Kadang-kadang kita tuh kalau bicara mengenai demokrasi Indonesia, persoalan pertama yang dilihat itu civil liberty-nya kan gitu ya, kebebasan sipil yang terganggu di sana sini. Secara umum sebetulnya jadi begini, bukan nggak ada masalah, banyak masalah dengan civil liberty kita ya di sana sini. Yang ukurannya misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi, kebebasan berkeyakinan, ya, berkumpul berserikat, itu yang diukur oleh Indeks Demokrasi Indonesia. Dari 4 ini, itu 3 berpendapat, berkeyakinan, berkumpul berserikat itu kurang lebih baik. Ada masalah tentunya di sana sini, ada masalah banyak. Tapi satu yang skornya itu anomali betul, selalu di bawah. Itu kebebasan mengungkapkan pendapat, berekspresi. Itu yang selalu rendah sepanjang tahun. Jadi kalau Mbak Dian tanya apa yang paling jadi persoalan di Indonesia, antara lain itu. Dan yang menarik juga ini biasanya kalau mendekati musim-musim pilkada, turun ini. Ya, macam-macam, banyak sekali insiden yang terkait penghambatan kebebasan berpendapat. Secara umum begitu, tapi persoalan paling besar menurut saya adalah voice tadi, ya, voice di parlemen. Baik. Ya. Vote minus voice tadi ya, Pak Malik ya, tentunya masih banyak sekali yang akan kita diskusikan pada malam hari ini terkait kembali esensi demokrasi. Demokrasi memiliki implikasi terhadap fenomena polarisasi masyarakat dalam pelaksanaan kontestasi. Bagaimana membaca fenomena tersebut? Indonesia Forward akan segera kembali usai jeda pariwara. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza, masih mengenai kembali ke esensi demokrasi. Ini kita ke Pak Saan lagi, Pak Saan, pasca pemilu 2019 sampai saat ini polarisasi masih terasa sebagai ekses dari Pilpres 2019. Meski kedua kekuatan politik sudah berada dalam pemerintahan, apakah polarisasi dan isu sara masih menjadi ancaman di pemilu mendatang, Pak Saan? Saya katakan bahwa ada dua lah ya yang tetap menjadi ancaman buat demokrasi kita ke depan, khususnya dalam rangka kita menjalankan demokrasi yang substansial. Yang pertama tadi soal pragmatisme. Pragmatisme itu tadi soal money politik. Yang kedua terkait dengan soal transaksi. Transaksi itu macam-macam, misalnya kepentingan, jabatan dan sebagainya. Tentu yang kedua adalah politik identitas. Nah, politik identitas ini juga sebuah ancaman ke depan, karena untuk membangun situasi emosi politik yang paling mudah dimainkan itu adalah politik identitas.
kita punya banyak pengalaman sebelumnya, 2019 misalnya yang lalu. Politik identitas itu begitu kental, terutama terkait dengan soal pilpres. Di 2014 juga sama. 2 kali kita melakukan pemilu presiden, itu nuansa politik identitas itu kental. Bahkan kita juga punya pengalaman sebelumnya pilkada di DKI. Itu juga nuansa politik identitasnya luar biasa kentalnya. Nah, bagaimana agar kedua hal ini tidak menjadi ancaman yang itu akan merusak dari esensi demokrasi itu sendiri, bahkan dua ini bisa menjadi bahaya buat demokrasi itu sendiri, tentu ini yang harus coba kita siasati secara bersama-sama. Misalnya kami di DPR misalnya, itu berusaha ketika mau merevisi undang-undang pemilu, bahwa ketika misalnya polarisasi politik itu akibat terjadinya pilihan pasangan calon itu relatif sedikit, misalnya karena threshold-nya terlalu tinggi, maka memungkinkan pasangan-pasangan itu tidak lebih dari 2 misalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor. Jadi kita harus mencari akar penyebabnya, kenapa politik identitas itu selalu menguat, kenapa politik pragmatisme itu juga selalu menguat. Nah, akarnya ini yang harus kita coba cari, dan supaya di 2024 apa yang terjadi sebelum-sebelumnya itu tidak terulang. Saya termasuk yang sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Malik maupun Mbak Wiwi ini menjadi hal yang menurut saya catatan penting. Nah, ini bisa secara regulasinya memang bisa kita atur. Yang kedua tentu juga proses edukasi politik terhadap masyarakat. Masyarakat ini tentu juga yang paling mudah memang dalam kerangka membangun dukungan itu kan memainkan politik identitas. Nah, tapi ada satu hal, politik identitas akan membelah bangsa ini. Dan ini juga bukan hanya ancaman terhadap demokrasi, tapi juga bisa ancaman terhadap keberadaan bangsa ini sendiri. Nah, jadi sekali lagi bahaya politik identitas itu di situ. Nah, kalau yang kedua, memang bahaya politik dari politik uang juga memang pelan-pelan, karena kalau politik uang yang terjadi, maka produk dari proses demokrasi itu sendiri itu susah. Jadi yang namanya ibaratnya gini, bagaimana pemimpin itu terlahir dengan baik kalau sumber mata air pimpinannya itu sudah rusak gitu kan. Diawali dengan proses-proses politik yang saya katakan itu sudah salah. Nah, ketika dia salah, maka turunannya pun akan banyak. Jadi makanya nggak aneh misalnya kalau misalnya persepsi publik terhadap demokrasi, persepsi publik terhadap institusi demokrasi kita masih kurang baik, kepercayaan publik terhadap partai, terhadap lembaga-lembaga demokrasi itu belum pulih dengan baik, itu karena hal-hal itu tadi. Maka ini yang menurut saya, 2 hal ini ke depan yang harus menjadi perhatian pemikiran kita agar itu tidak terulang ke depannya. Baik, Pak Saan. Kita ke Ibu Siti Zuhro, menyambung penjelasan dari Pak Saan tadi. Apakah Anda melihat isu politik identitas masih akan digunakan pada pemilu mendatang, Bu Siti? Ya, saya melihat seperti ini ya. Jadi pemilu 2019 itu tentu hanya menghadirkan 2 pasangan calon. Dan 2 pasangan calon itu adalah itu lagi gitu ya, 2014 itu, 2019 itu gitu ya. Lalu di 2024 saya melihat akan ada pergeseran gitu ya, ada continuity and change gitu ya. Ada perubahan dan kesinambungan yang saya melihat memang partai politik harus bertanggung jawab sejak awal. Gabungan partai politik atau koalisi partai politik harus bertanggung jawab sejak awal dalam mengusung calonnya, life history-nya gitu ya, CV-nya itu harus jelas.
sebagaimana seorang calon gitu ya yang akan dipasangkan menjadi capres cawapres itu betul-betul memiliki CV yang sangat clear gitu ya, sangat jelas gitu, terbaca gitu ya. Karena memang Indonesia itu seperti Amerika juga selalu menelisik gitu ya, asal muasal, asal usul gitu ya, dan sebagainya itu. Jadi biodata yang bersangkutan itu harus jelas, dan ini yang harus menjamin adalah partai atau koalisi partai yang mengusung. Dari awal harusnya seperti itu. Jadi integritasnya dan sebagainya jangan diserahkan kepada KPU saja. KPU itu adalah secara administratif kan gitu ya, mengikuti itu. Dan kita juga tahu bahwa sebetulnya secara ketatanegaraan suksesi yang kita lakukan ini tidak sangat rinci gitu ya, mensyaratkan gitu ya, bagaimana seorang calon nantinya, calon itu berkualitasnya seperti apa, lalu detail-detailnya. Tidak, secara ketatanegaraan hanya diberikan semacam SOP-nya seperti itulah. Inilah yang harus menjadi tanggung jawab partai politik ketika mencalonkan atau mengusung calonnya tadi itu. Sehingga tentunya sudah bisa diprediksi, diantisipasi sedemikian rupa supaya calon-calon yang diusung tadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Tidak menimbulkan polemik dan sebagainya. Kita ini kan sudah sangat jelas ya, salah satu dari 4 konsensus dasar negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman tadi, kemajemukan ini kan harusnya menjadi kekuatan, tidak untuk dipolitisasi, apalagi politisasi sara, politisasi identitas, itu yang tidak boleh lagi terjadi. Saya tidak yakin gitu ya, bahwa akan politisasi identitas itu akan mendominasi nanti di pemilu 2024. Saya tidak yakin. Baik, Bu Jadi Siti. akan ada perubahan-perubahan sedemikian rupa, apalagi nanti munculnya calon-calon ya, pasangan calon gitu ya, yang kita berharap memang tidak 2 pasangan. Karena fungsi representasi seperti yang diperkarakan, disoal oleh Mas Ismar tadi itu adalah sebetulnya fungsi representasi. Jadi fungsi representasi di DPR itu melakukan tugas apa kan gitu. Nah, fungsi representasi ketika pemilu kita ini kan masyarakat majemuk gitu ya. Partai politiknya luar biasa, sistem multipartai banyak kan gitu. Masa pasangan calon yang muncul dua lagi kan gitu. Atau dipaksa cuma satu gitu ya, pasangannya cuma calon tunggal gitu, lalu dibentuk calon seperti yang ada di pilkada-pilkada itu, calon yang pura-pura kan gitu. Nah ini yang tidak sehat menurut saya. Jadi kontestasi, Kang Saan tadi juga mengusulkan, tolong bisa lebih dari 2. Yang pengalaman sebelumnya, sebelum kita akan 2014, melanjutkan setelah jeda pariwara. Iya, terima kasih. Iya, kita akan menyambung pembicaraan kita mengenai esensi demokrasi setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward, dan saat ini saya masih tergabung dengan Pak Malik, Pak Saan, dan juga Ibu Siti Zuhro. Kita ke Pak Malik terlebih dahulu. Pak Malik, dalam pemilu yang kita laksanakan di tahun 2019 kemarin, terjadi polarisasi yang sangat tajam di masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat dalam praktik demokrasi yang mereka lakukan, di mana ada isu politik identitas, dijadikan alat politik. Nah, bagaimana Pak Malik membaca fenomena tersebut, dan apakah demokrasi harus pluralistik? Ya, ini Amerika tuh perlu diingat, the first democracy ya, demokrasi pertama Amerika itu. Jadi mereka sudah pengalamannya luar biasa panjang gitu ya. Dulu kalau kita bicara mengenai consolidated demokrasi itu langsung contohnya Amerika kan gitu kan ya. Nah, itu hari ini Mbak Dian ya. Saya kira semua bukan cuma pengamat tapi juga scholar ya. Scholar of democracy di Amerika sendiri itu mereka menganggap bahwa demokrasi Amerika sekarang ini dalam menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius, sangat-sangat serius. Apa sebabnya? Ya salah satu yang menyebabkan karut marut hari ini adalah polarisasi yang luar biasa.
Kongres Amerika itu deadlock terus, nggak pernah bisa bipartisan, hampir nggak pernah bisa bipartisan, ya, terbagi dua, terbelah dua, putusan apapun gitu, ya, keputusan apapun itu terbelah dua, dengan sangat ekstrim kalau hari ini, ya, pokoknya apa yang diusulkan Demokrat akan di stop oleh Republikan, demikian juga sebaliknya, ya. Deadlock-nya luar biasa. Nah, bipartisanship seperti ini itu akan memandekkan demokrasi, nggak akan ada lagi deliberasi yang rasional di dalam ruang-ruang deliberasi yang mestinya serius seperti di Kongres atau di Senat Amerika tadi itu. Ya. Sebabnya apa? Nah, memang politik di bawahnya sejak Trump paling tidak, tapi sebetulnya simptomnya sudah lama ada itu. Tapi Trump membuat itu meledak luar biasa. Dan memang sangat niat betul gitu ya kalau boleh dibilang Trump itu drive the wedges membuat divisions, karena dengan begitu dia menang, bisa dapat electoral vote yang banyak dan sebagainya, dan dia tidak terlalu peduli mengenai konsolidasi tadi itu, yang penting menang. Nah, kalau partai politik itu berpikirnya seperti itu dan boleh atau menghendaki polarisasi asal menang, ya konsekuensinya seperti itu. Jadi kita bisa belajar banyak sebetulnya dari Amerika, ya, bahwa polarisasi itu akan terbawa jadi DPR dan akan punya akibat yang panjang. Hari ini kalau lihat CNN Amerika internasional, ya lihat saja setiap hari beritanya adalah pertarungan antara Republikan dan Demokrat di Kongres di Amerika. Ya, Pak Malik, ya. Kalau pelaksanaan demokrasi di Amerika sendiri ada politik uang juga nggak sih, Pak? Transaksional? Ada apa? Politik uang? Yap. Saya kira campaign finance regulations-nya saya kira mungkin lebih ketat saya kira. Tapi saya tidak tahu ya kebocorannya segala macam seperti apa. Di Amerika itu nyumbang partai itu kan dibatasi. Ya, saya lupa berapa angkanya, tapi dibatasi. Sangat dibatasi dengan sangat ketat. Disclosure sangat ketat, ya. Saya kira money politik seperti yang kita lihat di Indonesia, serangan fajar segala macam barangkali enggak, ya, tapi dalam bentuk yang lain saya kira ya mungkin ada lobby itu, ya, lobby yang dilegalkan, ya, di Amerika itu kan legal, lobby itu boleh, political action committee namanya kan, political action committee itu boleh dan sah gitu untuk melobi, dan di situ banyak sekali janji-janji, iming-iming, ya, dari perusahaan, dari misalnya satu lobby yang sangat kencang di Amerika itu NRA, National Rifle Association itu luar biasa kuatnya itu mempengaruhi Kongres, ya, anggota Kongres, sehingga ya orang percaya bahwa mereka ikutlah kira-kira gitu, ya, mendefinisikan apa yang boleh dan apa yang enggak. Makanya Amerika ini sampai hari ini, baru kemarin ada penembakan lagi, mass shooting lagi. Setiap tahun, kadang-kadang saya pikir hampir setiap minggu ada mass shooting gitu, ya. Kok mau menghilangkan gun, ya, rifle itu dari jalanan aja nggak bisa. Itu kan aneh luar biasa itu, ya, di negara yang begitu maju begitu. Ya, memang kompleks. Tapi yang mau saya sampaikan ya mungkin ada ya Mbak, ya, pengaruh-pengaruh lobby, pengaruh-pengaruh corporation dan sebagainya. Tapi kalau dibayangkan politik uang seperti serangan fajar gitu, ya mungkin enggak. Tapi satu hal Mbak, ya, Pak saya Malik, mau sampaikan, kita tanyakan ke Pak Saan ya bagaimana pendapatnya. Mbak Wiwi tadi itu ujungnya itu adalah persoalan representations. Demokrasi itu hari ini nggak cuma di Amerika, tapi juga di Eropa, dari mulai Eropa Selatan, Yunani gitu, ya, sampai paling utara Norwegia, demokrasi itu kan sedang dihujat nih, ya. Apa sih hujatannya? Demokrasi tidak mewakili rakyat, ya. Makanya ada gerakan-gerakan seperti Occupy Now gitu, ya. We are 99%, gitu tuh, ya, slogan mereka. Jadi duduki aja tuh Kongres, duduki aja Wall Street dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak wakili kita. Baik, ya. Di Prancis begitu. Baik, kita ke Pak Saan mengenai money politics. Bagaimana pendapat Pak Saan? Harus jadi voice. Itu tekanannya menurut saya. Terima kasih. Pak Malik? Ya. Kita tanyakan ke Pak Saan ya, bagaimana pendapatnya mengenai money politics atau politik uang di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana Pak Saan? Ya, justru saya ingin sampaikan bahwa ini kan menjadi ancaman tersendiri ke depan, ya.
politik uang ini tadi. Jadi politik uang bentuknya misalnya terutama terkait dengan soal hal-hal yang pertama di hulunya dulu. Politik uang di hulu. Misalnya terkait dengan pilkada. Apa yang namanya disebut politik mahar kan itu kan. Untuk mendapatkan sebuah dukungan dari sebuah partai, seorang calon kepala daerah, dia harus membeli kursi, membeli rekomendasi, dan itu kadang tidak ada batasannya. Jadi ini satu hal di hulunya. Di hilirnya, karena mereka ingin menang dengan cara yang instan, tidak mau menjalani sebuah proses-proses politik di mana ada pertukaran gagasan, menyampaikan berbagai hal-hal yang tadi ketika dia terpilih bisa menjalankan politik representasinya dengan baik, itu ada yang namanya put buying. Jadi put buying itu dia justru itu juga membuat pemilih itu memilih bukan berdasarkan sebuah keyakinan bahwa ini yang akan dipilih akan membawa kebaikan buat masyarakatnya, tapi lebih kepada sisi-sisi yang sifatnya pragmatis. Nah, dua hal inilah yang menurut saya yang ini masih terjadi hari ini. Dan ini harus menjadi tanggung jawab semua, termasuk partai, termasuk politisi, bagaimana dia ketika berpolitik itu tidak semata-mata ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, memang membutuhkan sebuah proses politik yang panjang. Jadi tidak ujuk-ujuk dia ingin terpilih menjadi anggota legislatif, ingin terpilih menjadi kepala daerah, tapi tadi dengan cara melakukan put buying. Nah, fenomena ini masih ada dan ini real. Dan saya sebagai seorang politisi yang baik sebagai pengurus partai dan sebagainya, ini masih merasakan suasana seperti ini. Dan sekali lagi, put buying maupun politik mahar ini menjadi salah satu sekali lagi ancaman ke depan yang akan mengurangi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Jadi bahkan ini bisa pelan-pelan bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, ini memang sekali lagi ini penting untuk menjadi catatan ke depan terkait dengan soal tadi politik uang. Baik, Pak Saan, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Dan Indonesia Forward akan segera kembali, untuk itu jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita kembali ke diskusi mengenai esensi demokrasi di Indonesia. Ibu Siti Zuhro, Ibu tadi kita menyambung bicara soal politik uang. Bagaimana mewujudkan demokrasi yang kedaulatannya di tangan rakyat, tapi bukan di tangan para sponsor. Sehingga seringkali ongkos politik ini dari demokrasi menjadi sangat mahal. Iya, kalau menurut saya ini kan sudah 23 tahun ya. Kita menjalankan demokrasi, rentang waktunya sudah cukup lama, tahun 1998 sampai 2021. Sampai 2024 ditambah 3 tahun lagi gitu ya, berarti akan 26 tahun gitu ya. Untuk satu usia 26 tahun itu jauh dari balik lah, sudah matang gitu ya. Jadi kita harapkan memang perbaikan-perbaikan ya, kualitas kita berdemokrasi itu harus dilakukan. Terutama kita mengembalikan ke demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi ala Indonesia, demokrasi Pancasila yang ditopang oleh nilai-nilai budaya luhur kita, yang tentu mengacu juga pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila, sehingga gitu ya, nantinya pemimpin-pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu itu adalah betul-betul memiliki gitu ya nuansa kebangsaan gitu, tidak sekedar penguasaan sih gitu ya. Pilkada pemilu kita lebih cenderung ke penguasaan gitu, tapi bagaimana memberikan bobot gitu ya, substansi yang tambah tadi itu.
Jadi nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin gitu, hasil dari pemilu serentak yang langsung gitu ya. Ini kan berarti demokrasi partisipatoris. Jadi esensi demokrasi sudah dipenuhi, yaitu partisipasi. Esensi yang kedua adalah representasi, kan gitu ya. Esensi ketiga adalah kompetisi kontestasi melalui pemilu. Nah, itu yang harusnya memang kita sempurnakan langkah kita ke depan, itu namanya demokrasi forward ya. Jadi ke depan ini kita harus sempurnakan, kita perbaiki. Tentu jantung demokrasinya ada di partai politik. Jadi kita memintakan masyarakat itu user gitu ya, partai politik sebagai peserta pemilu, peserta pilkada gitu ya, yang menjadi istilahnya itu rumah bagi calon-calon pemimpin, yang kader-kader itu kan calon pemimpin gitu ya, yang ini yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Lah ini memang kita harus mengubah mindset ya, kita mintakan memang semua kita partai politik gitu ya, sebagai peserta pemilu gitu, semua stakeholders terkait pemilu, pilkada itu betul-betul firm gitu ya, betul-betul semacam memiliki tanggung jawab gitu ya, sepenuhnya gitu ya, mulai KPU-nya, Bawaslu-nya, DKPP-nya, institusi penegak hukumnya, partai politiknya kan gitu ya, masyarakatnya gitu, itu semua hand in hand gitu, ingin mensukseskan pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas gitu ya, pemilu yang penuh keadaban, karena kita ini sedang tidak terasa adalah membangun peradaban melalui demokrasi. Ya, kedengarannya seperti normatif, tapi itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita membangun demokrasi minus, gitu ya. Rasa saling percaya, dan seperti itu, Mbak Dian. Ya. Baik, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara. Ibu Siti, Indonesia Forward akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Pak Malik, satu statement sebelum kita mengakhiri dialog pada malam hari ini, Pak. Dari berbagai persoalan demokrasi yang kita sudah bahas selama hampir 1 jam, singkat saja nih Pak, kesimpulan ataupun statement dari Anda mengenai kembali melihat esensi demokrasi di Indonesia, Pak Malik. Ya, ini statement terakhirnya juga menggarisbawahi Mbak Wiwi tadi itu ya, bahwa jantung persoalan kita ini ya partai politik sebetulnya. Jadi itu ada buku Why Nation Fail itu ya, katanya bangsa itu terpuruk ya bukan karena karakternya, bukan budayanya, bukan lain-lainnya itu, tapi karena institusi politiknya ya. Dan salah satu institusi politik yang paling penting itu partai politik. Mbak Dian, kita tahu bahwa partai politik inilah yang mengirim orang-orang ke DPR kan, DPRD, DPR. Jadi kalau proses di partai politik nggak kurang bagus, maka yang terkirim juga barangkali juga kurang bagus. Jadi itu tandem itu yang nggak bisa dipisahkan. Akibatnya persoalan yang jadi persoalan demokrasi kita yang paling krusial hari ini, yaitu keterwakilan, menjadi tak terpecahkan kalau itu tidak dipecahkan. Jadi partai politik, saya sepakat dengan Mbak Wiwi tadi itu punya peran dan tentunya tanggung jawab ya yang sangat besar untuk jalan atau tidaknya, atau lancar atau tidaknya demokrasi kita ini. Jadi ini jadi kangsaan, kita punya harapan yang tinggi jadinya, kangsaan koleganya. Ya. Kalau dari Ibu Siti, singkat saja Ibu, soal esensi utama dalam pelaksanaan demokrasi, Ibu Siti. Ya. Ibu Siti, singkat saja Ibu, soal esensi utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Baik, kita ke Pak Saan terlebih dahulu. Pak Saan, satu statement terakhir dari Anda, singkat saja, mengenai esensi utama dalam demokrasi di Indonesia.
Yang pertama, bagaimana kita menjadikan demokrasi yang prosedural atau demokrasi formal itu kan menjadi demokrasi yang substansial, di mana melahirkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Tentu tantangan-tantangan yang merusak atau menodai demokrasi itu kan harus kita hilangkan. Tentu yang pertama adalah pragmatisme, di mana ada transaksional dan juga politik uang itu tadi. Apakah itu dalam bentuk mahar maupun vote buying, itu satu yang menjadi tantangan kita ke depan. Yang kedua terkait dengan soal politik identitas. Iya Mbak, iya. Dari dua hal itu semua, maka saya sepakat bahwa tentu aktor-aktor utama demokrasi ini yang harus mulai introspeksi dan memiliki kesadaran bersama untuk mewujudkan itu semua. Nah, tentu dengan cara tadi membangun kesadaran bersama bahwa apa yang terjadi selama ini, apakah itu politik transaksional, politik uang maupun politik identitas, itu jangan menjadi sarana utama dalam sebuah kontestasi di politik. Jadi parpol harus punya kesadaran itu, aktor-aktor yang lain juga harus punya kesadaran itu, dan tentu kelompok-kelompok masyarakat sipil, apakah itu akademisi dan lain sebagainya, juga harus terus mengontrol, mengawasi, menjaga agar semua punya dan memiliki kesadaran yang sama. Baik. Poin-poin penting kami rasa sudah kita tangkap ya dalam pembicaraan atau diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Saan Mustafa, Pak Abdul Malik dan juga Ibu Siti Zuhro telah bergabung bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih banyak, dan pemirsa, demokrasi yang dijalankan di Indonesia memang masih jauh dari sempurna dan memiliki sejumlah catatan. Bentuk demokrasi Indonesia sejatinya tetap merujuk pada nilai Pancasila dan tidak mencontoh demokrasi di negara lain. Karena pelaksanaan demokrasi di setiap negara pastinya berbeda-beda. Semoga dari diskusi hari ini membuka mata banyak pihak bahwa masih banyak yang perlu kita perbaiki agar demokrasi di Indonesia semakin kokoh dan berlandaskan kedaulatan di tangan rakyat. Demikian Indonesia Forward malam ini, saya Dian Mirza. Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.